Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallazi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ikhwan akhwat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat rahimakumullah, yang ana cintai dan sayangi karena Allah. Pertama, syukur kita dan pujian kita pada Allah yang tidak terhingga atas diciptakannya kita dan diberikannya kita kesempatan untuk mengenal Dia, mengenal Allah SWT, dan diberikan kesempatan untuk bertemunya dengannya nanti, melihatnya di surga kelak. Salawat tersalam kepada baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah yang asraful anam, ya, semulia-mulianya manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dengan harapan semoga dengan membaca salawat menambahkan kecintaan kita dan menjadikan beliau cinta kepada kita, semakin cinta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ikhwata wa rahmakumullah, jadi tahajud. Jadi ini sebenarnya tema aslinya itu makna tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran maupun hadis, begitu nggih. Tapi ada yang mengusulkan judulnya itu diganti makna tahajud dan hakikat tersembunyi. Yang tersembunyi itu maksudnya adalah penafsiran para ulama. Bagaimana sih ceritanya, kisahnya sehingga Nabi itu bertahajud begitu, okay? Jadi bagaimana tahajudnya Rasulullah SAW dibanding dengan diri kita. Kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun rahimahumullah tabaraka wa ta'ala nafa'ana muslimin bi ulumihim fidarani amin. Kita masuk di ayat 79 surat Al-Isra. Apa firman Allah Ta'ala? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam itu fatahajjad bih, bertahajudlah dengannya. Bihi, apa maksudnya dengannya? Nya itu maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Di ayat sebelumnya apa kata beliau? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi Imam At-Tabari menjelaskan di sini maksudnya kita bertahajud dengan membaca Al-Qur'an. Jadi tidak afdol kita tahajud kalau tidak baca Al-Qur'an, saking pengen cepet atau saking ngantuknya, ya udah sholat wajib aja, alhamdulillah selesai, cuma tidak baca ayat. Itu tidak apa-apa, sah. Kalau kita sedang latihan, anak juga termasuk sedang latihan, tidak apa-apa. Yang penting tetap dilakukan setiap malam. Tapi abdulnya adalah di situ kita membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah yang sangat mulia dan sangat kita cintai. Ikhwan akhwat yang saya cintai dan sayangi karena Allah. Apa kata beliau? Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, yaqulullah ta'ala zikruhu li Nabi Muhammad SAW. Di situ, di ayat itu kata beliau, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa minal laili fashar ba'da naumatin ya Muhammad bil Qur'an. Nah, ini kalam dari Imam At-Tabari. Dan sebagian malam fashar, bangunlah, terjagalah. Dan sebabnya dikatakan doa dalam sahar itu sebelum subuh, biasanya sebelum subuh. Itu sebabnya dikatakan sahur, makan di waktu sahur, maksudnya kan ada yang dibuang di situ, ada yang mahzub, makan waktu sahur, kita sebutnya makan sahur. Ba'da naumatin, kata beliau setelah tidur. Jadi kalau belum tidur apa namanya? Itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau namanya tahajud pasti sebelum tidur. Ustaz, apakah boleh kita sholat malam sebelum
sebelum tidur boleh, tapi bukan dinamakan tahajud. Itu qiyamul lail dengan sholat sunnah. Tapi namanya tahajud itu setelah tidur. Sebab nama tahajjada itu sendiri artinya bangun dari bareng dari tidur. Nanti ada di sini beliau jelaskan apa sih maksudnya hajada, hajud, tahajjada itu. Nah, itu sangat berkaitan dengan tidur. Bahkan hajada itu artinya tidur, bukan bangun loh. Tidur artinya. Jadi tidak dinamakan tahajud kalau tidak tidur. Carikan dulu. Nah, apa kata beliau sini? Ya Muhammad, wahai Muhammad, bil Quran. Jadi beliau disuruh bangun dari tidur, kemudian beribadah, sholat begitu ya. Dan di situ beribadahnya disertai dengan Al-Quran. Seperti dalam ayat lain apa namanya? Waqra'u ma tayassara minhu, katanya, maka bacalah apa yang mudah darinya. Jadinya jangan dosa mempersulit diri juga, terutama yang bagi para ini yang kita bukan hafiz ya, kita bacanya apa yang kita mampu. Di situ kita ulang hafalan juga bagus sebenarnya, terutama di waktu malam itu ingatan kita bagus. Ikhwan akhwat yang Anda cintai dan sayangi karena Allah, apa kata beliau selanjutnya? Nafilatan laka. Nafil itu artinya memberi. Nah, kalau kita bahas etimologinya nafilah artinya sesuatu yang memberi, kita beri, kita ngasih. Jadi bukan membayar sesuatu, kita ngasih. Nah, namanya kita ngasih itu sesuatu yang lebih. Kita nggak ada utang sama orangnya, tapi kita ngasih. Nah, itu sebabnya nafil itu lebih cenderung kepada sesuatu yang bukan kewajiban dan sesuatu yang bukan tebusan. Benar-benar kita memberi pada Allah SWT. Itu sebabnya tahajud itu sangat dan sangat diutamakan. Itu udah bukan urusan rezeki, bukan urusan dosa, bukan urusan apapun, tapi tahajud itu benar-benar hubungan kita dekat dengan Allah SWT. Itu sebabnya tahajud itu adalah salah satu ciri-ciri para solihin. Tapi tidak semua orang saleh itu tahajud ya. Ada yang jarang tahajud, ada juga. Tapi dia wali, ada yang enggak seperti itu. Tapi dia memiliki kelebihan lain, kesabarannya, keikhlasannya membimbing sesama manusia. Tapi banyak. Tapi secara umum ciri-ciri orang saleh adalah dia bertahajud. Nah, kita lanjut. Apa kata beliau di sini? Khalisatan duna ummatika. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat. Sebenarnya tahajud itu buat Nabi saja begitu. Duna ummatika, bukan untuk umat. Dalam arti wajibnya. Jadi Rasulullah SAW itu di sini ada beberapa pendapat, tapi kita ambil sedikit demi sedikit dulu ya biar tidak bingung. Jadi tahajud itu sebenarnya kewajiban khusus Nabi SAW, bukan kewajiban untuk umat. Pak tahajjud bih. Nah, makanya dalam kalimatnya di situ kalimatnya adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan akhwat yang cintai dan anak banggakan karena Allah. Wa tahajjudu, kata beliau, tahajud itu apa sih sebenarnya? At-tayakkuzu was-saharu ba'da naumatin minal lail. Tahajud itu adalah bangun dan terjaga. Sahar itu terjaga, seperti hamdal hamidi, hamdal syakir, hamdal rodi, dan mustaghfiri nabil ashar. Jadi dalam hamdalah doa itu kita bilang, aku memuji engkau dengan pujian para peminta ampun di waktu sahur. Alhamdulillah hamdal mustaghfiri nabil ashar. Aku memujimu ya Allah dengan pujian yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Jadi sahur itu terjaga sebelum subuh, ba'da naumatin minal, setelah tidur. Wa amal hajud nafsuhu, adapun hajud, ini perubahan ini sorof nih. Hajada asalnya menjadi tahajjada, sama dengan fa'ala menjadi tafa'ala, sama dengan alima menjadi ta'allama. Nah, di situ ada perbedaan makna karena masuk huruf tak di situ. Dah kita perpanjang lebar. Adapun hajud itu sebenarnya artinya panaumu wal hajud nafsu. Jadi hajud itu, hajada itu sebenarnya artinya tidur sudah, bukan bangun. Nah, di sini kita lompat dikit ke tafsir Al-Baghawi. Apa kata beliau, Imam Al-Baghawi? Tahajjada, seseorang itu dikatakan tahajud iza qoma ba'dama nama, setelah dia tidur, itu tahajud namanya. Orang bangun setelah tidur itu namanya tahajud. Sedangkan wahajada iza nama dan dia disebut hajat
tidur ketika dia tidur. Jadi hajadah itu tidur, tahajud itu bangun. Unik ya bahasa Arab di sini. Ditambahin tak aja bangun jadinya. Jadi aktivitas tahajud itu artinya tidur dan bangun, bukan jatuh bangun aku, bukan begitu. Tapi mirip seperti itu ya, jatuh bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Nah, seperti dalam riwayat Nabi SAW, dalam beberapa riwayat di sini beliau kutip bahwa beliau bangun beberapa kali, tidur beberapa kali begitu. Jadi tahajud itu sendiri aktivitas tidur kemudian bangun, tidur lagi kemudian bangun, itulah tahajud. Jadi nggak apa-apa. Nanti dikira kita pas bangun jam 2 langsung sampai subuh, itu enggak harus seperti itu. Malah Nabi itu sering tidur lagi nanti kebangun lagi. Tapi kita itu tidurnya lagi sampai subuh ya. Ikhwan akhwat yang ana cintai dan ana banggakan. Jadi supaya kita nggak bosan, ana berencana ini tafsir ini biasanya nggak bisa pendek nih. Karena kalam ulama itu panjang sekali penjelasan, dari bahasanya, dari hadisnya, gimana ceritanya beliau menafsirkan seperti itu. Apa sih kata ulama tabiin, Ibnu Abbas siapa katanya, itu tabiin senior yang dulu semasa Nabi hidup itu mereka masih kecil pernah bertemu dengan Nabi. Jadi mereka itu sahabat senior, sahabat junior begitu, sahabat masih cilik di masa Nabi, kemudian menjadi tabiin di masa dewasa mereka. Itu ya kebanyakan ulama menafsirkan melalui pendapat mereka awalnya, terutama Imam At-Tabari. Jadi besok ini, kajian ini pada malam hari ini tidak akan panjang, kita potong-potong aja insya Allah dalam 3 sesi atau 2 sesi insya Allah ta'ala. Bismillah, lanjut. Nah, kita angkat hadis. Anak di sini mau lompati hadis ini tapi kayaknya nggak enak begitu, ada perasaan hadis ini harus disampaikan. Apa kata beliau di sini? Seorang sahabat, sebentar, sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Oh, ini si kaya raya ya, miliuner sahabat Nabi. Beliau mendengar dari seorang laki-laki dari kaum Ansor. Jadi Abdurrahman bin Auf mendengar seorang laki-laki bercerita. Apa katanya? Orang Ansor ini orang di Madinah ya, penduduk asli Madinah. Apa katanya? Annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisafar. Jadi seorang laki-laki ini pernah pergi musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Faqala la anzurunna kaifa yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku benar-benar bakal lihat nih, aku bakal liatin, intipin gimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat katanya. Nah, dia bercerita, qala panama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur. Setelah tidur sumastaiqaza, kemudian beliau bangun katanya. Para pa'ar sa'u ila sama, kemudian setelah bangun jadi kepengen tidur sama Rasul ya. Enak sapar sama Nabi, ngeliatin Nabi kayak gimana. Jadi orang ini ngamatin begitu. Beruntung banget ya. Dia melihat Nabi terbangun, para sahwila sama. Nabi mengangkat wajah ke langit. Ini sunnah, berarti kalau kita bangun dari malam itu ngadep langit. Nggak usah ngadep bawah, ngadep kanan kiri, ngadep langit. Kalau perlu keluar lihat bintang gitu ya. Ini dari anak, bukan itu. Tapi intinya beliau kan musafir, kemungkinan waktu itu beliau ndak berada di bangunan yang besar, mungkin hanya cuman tenda begitu ya. Kemudian beliau bangun dan menatap langit. Jadi kira-kira beliau melihat langit langsung tanpa atap, kira-kira nih. Fatala arba ayatim min akhir suratil Imran. Nah, kemudian setelah beliau bangun itu langsung membaca 4 ayat surat Ali Imran, yaitu dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu ayatnya 4. Diingat, berarti sunnahnya adalah begitu kita bangun langsung baca 4 ayat surat Ali Imran. Yang mana aja ayatnya Ustaz? Dicatat. Ayatnya adalah ayat Ali Imran 190, 191, 192, 193. Ada 4 ayat nih. Itu dari Abdurrahman bin Auf mendengar orang ini bercerita. Jadi orang ini langsung menyaksikan Rasulullah SAW itu ketika bangun langsung membaca ayat tersebut. Hatta marrobil arba, artinya 4 ayat. Summa ahwa ilal qurba. Kemudian beliau menyodorkan tangannya ke sekitar beliau. Ada yang diraba begitu ya. Ada yang diraba. Kalau kita HP biasanya, nah ketahuan kita nih kalau bangun kita pegang nyari HP ya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW dulu. Setelah beliau bangun membaca 4 ayat tadi Ali Imran, beliau meraba sesuatu. Apa yang beliau raba? Bukan HP kayak kita ya, ngecek chat dari CD ya gitu. Pak akhadha siwakan pastan nabihi, beliau mengambil siwak. Kemudian beliau membersihkan gigi. Istana itu dia gosok-gosok giginya begitu ya. Nah, berarti bangun itu sunnah kita bersiwak.
Ini tetap apakah sunnahnya siwak doang atau sikat gigi Ustaz? Kalau kita mau ambil sunnah secara tekstual literlek ya, itu tetap kita sunnah pakai siwak yang biasa dipakai Nabi. Biasanya dari Mekah itu dibawakan sama jamaah haji itu pakai itu. Nah, bisa disempurnakan dengan apa namanya, sikat gigi biar hilang baunya. Senang malaikat, karena malaikat nggak suka bau-bau. Kemudian apa yang beliau lakukan? Summa tawad doa, summa sholat, summa nama. Nah, ini dengar ini. Kemudian beliau berwudu, kemudian sholat. Itu kata orang ini bercerita. Summa nama, kemudian tidur lagi. Tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa staiqozo, kemudian bangun lagi. Pasona kasonihi awal amarah. Kemudian beliau ulang seperti itu. Gitu pekerjaannya Rasulullah itu bangun, dan itulah dinamakan tahajud. Bangun tidur itu tahajud. Akhwat yang Anda cintai dan banggakan karena Allah, kita lanjut. Kita ambil dari beliau Al-Imam Ibnu Katsir. Waktu lipapi makna kaulihi nafilatal lak. Jadi di situ ada kata nafilah. Jadi tahajud itu adalah suatu ibadah yang lebih bagi Rasulullah SAW. Itu ulama berbeda pendapat. Maksudnya gimana sih? Itu wajib, sunnah, apa gimana? Kalau wajib apakah untuk Nabi atau untuk kita semua begitu ya? Nah, pakila di sini ada pendapat mengatakan ma'nahu annaka mahsusum biwujub bidzalika wahdak. Jadi ada yang memaknai bahwa perintah tahajud itu adalah kewajiban khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita enggak gitu ya. Faja'alu qiyamul lail wajiban fi haqqihi dunal ummah. Jadi qiyamul lail itu wajib bagi Nabi ya. Wajib bagi Nabi. Situ ada kata minal lail, jadi tidak sepanjang malam. Yang penting beliau lakukan itu sudah menggugurkan kewajiban beliau. Nah, itu pendapat dari sebagian ulama. Sebagian lagi pendapatnya, jadi kata nafilatal ini tambahan itu maksudnya Nabi kan sudah melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu beliau melaksanakan di siang 5 waktu itu ya. Kemudian ada nafilah untuk beliau. Nafilah itu artinya tambahan. Jadi kita jangan salah paham, nafilah itu artinya sholat nawafil, artinya sholat sunnah, bukan. Sholat nafil itu artinya sholat lebih, sholat tambahan yang di luar yang biasa dilakukan. Dan nafil di sini menurut Ibnu Abbas itu dan sebagian ulama Syafi'iyah ya, itu maksudnya tambahan yang wajib bagi Nabi. Jadi Nabi itu sholatnya bukan hanya sholat fardu 5 waktu saja, tapi sholat malam juga wajib. Sedangkan umatnya enggak gitu. Jadi itu bukan nafilah untuk kita ya, sunnah biasa begitu. Sunnah kesunahannya kita sholat tahajud, tapi bukan sebagai kewajiban tambahan ya. Jadi kita itu nafilah untuk sunnah. Jadi anak ulang sekali lagi. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa nafilah bagi Nabi itu adalah maksudnya tambahan kewajiban selain sholat 5 waktu. Jadi selain sholat 5 waktu beliau wajib sholat malam. Nah, sebagian malam nih. Sedangkan kita sholat tahajud itu nafilah untuk sunnah. Jadi boleh tidak dilakukan. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua apa? Wakilah kata beliau Imam Ibnu Katsir, innama ju'ila qiyamul lail fi haqqi nafilatan alal khusus. Nah, itu maksudnya disebut nafilah tambahan secara khusus, itu maksudnya bukan wajib. Nabi tidak wajib katanya, kata beliau di sini. Tapi apa maksud nafilah di situ? Salat yang lebih gitu ya. Jadi salat tahajud itu memang sesuatu yang lebih bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Sebagian yang tadi berpendapat bahwa lebih itu maksudnya pendapat kewajiban lain selain 5 waktu, kata sebagian pendapat ulama. Tapi sebagian lagi berpendapat kelebihan itu maksudnya li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Lebih itu maksudnya ibadah itu memang sunnah yang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk Allah SWT, bukan seperti kita. Sebab kenapa? Katanya di sini Rasulullah itu kan sudah diampuni dosa-dosanya, sudah diampuni semua dosa-dosanya, mata qaddam, apa yang sudah lewat, dan wa ma ta'akhkhar, yang akan datang. Jadi dari baru lahir sampai beliau wafat, dosa-dosa beliau sudah diampuni. Jadi kalau beliau sholat itu namanya nafil, sesuatu yang lebih. Jadi sholat apa artinya? Maksudnya itu bukan untuk mengharapkan ampunan Allah SWT, tapi benar-benar bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Sedangkan kita kan enggak, kita banyak dosa, sehingga dikatakan di situ sholat kita itu dengan harapan menggugurkan dosa. Wa ghairuhu min ummati innama yukaffiru anhu salawatuhu nawafilu az-zunub, kata. Jadi sedangkan umatnya kalau melaksanakan sholat tahajud itu dia akan sholatnya itu yukaffiru az-zunub,
menghapuskan dosa allati alai. Gitu. Siapa yang berpendapat seperti ini? Nah, dicatat. Itu adalah Imam Mujahid. Qalahu Mujahid, gitu ya. Alhamdulillah, ini ana udah batasin diri sampai setengah jam nih. Pokoknya ana nyampaikan materi itu maksimal setengah jam. Jadi insyaallah besok kita lanjutkan, cukup sampai di sini pada malam hari ini. Nah, disimak, dicatat poin-poinnya supaya besok kita lanjutkan kembali. Faedahnya apa? Doa kita bagaimana? Jadi poin-poin malam ini kalau ana ringkas itu bahwa tahajud itu artinya bangun dan tidur. Bangun tidur itu namanya tahajud. Kalau belum tidur itu namanya qiyamul lail. Terus bagaimana Nabi ketika bangun? Nabi ketika bangun langsung menghadap langit dan membaca surat Ali Imran, yaitu ayat 190 sampai 193. Itu yang dilakukan Nabi. Kemudian beliau bersiwak, membersihkan gigi. Jadi kita itu bagus kalau sikat gigi, baru kita mulai sholat. Nah, sholat juga boleh kita tidur lagi, karena itu memang yang dilakukan oleh Nabi, begitu ya. Itu intisari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalam-kalam beliau ini masuk ke dalam hati kita, kepada hati anak terutama sendiri, untuk mengamalkannya. Karena tutup kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.